anak-anak, kembali lagi bersama Ibu. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas tentang sistem peredaran darah beserta organ-organ yang terlibat dalam sistem peredaran darah dan mekanisme sistem peredaran darah. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah. Adapun capaian pembelajaran yang perlu dicermati yaitu sebagai berikut. Dengan tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu sebagai berikut. Melalui pembelajaran berbasis video, peserta didik dapat menganalisis kelainan dan gangguan sistem sirkulasi serta mengaitkannya dengan teknologi untuk mengatasinya. Pada pertemuan kali ini, adapun indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yakni: yang pertama, peserta didik dapat menganalisis kelainan dan gangguan sistem sirkulasi. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis kaitan teknologi untuk mengatasi kelainan dan gangguan sistem sirkulasi. Sistem peredaran darah memiliki tugas utama yaitu mengalirkan darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri dari 3 komponen utama yaitu: yang pertama yaitu jantung, yang kedua yaitu pembuluh darah, dan yang ketiga yaitu sel darah. Ketiga komponen ini memiliki perannya masing-masing dalam sistem peredaran darah. Namun, bagaimana jika terjadi gangguan pada sistem peredaran darah yang melibatkan ketiga komponen ini? Yuk simak video berikut. Kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah dapat disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama, faktor genetik atau faktor keturunan, dan faktor non-genetik atau faktor non-keturunan. Yang pertama, faktor non-genetik. Yang pertama yaitu anemia. Anemia merupakan suatu keadaan dari penderita yang kekurangan eritrosit, terutama unsur hemoglobin. Oleh karena itu, ada yang menyebutnya sebagai penyakit kurang darah. Kekurangan hemoglobin ini menyebabkan pemenuhan kebutuhan oksigen menuju jaringan menurun, sehingga mengganggu fungsi kerja sel. Gejala penyakit anemia yaitu cepat lelah, mudah mengantuk, dan juga susah fokus. Kelainan atau gangguan pada sistem peredaran darah yang kedua yaitu leukemia. Leukemia atau kanker darah merupakan suatu keadaan berupa kelebihan produksi leukosit atau sel darah putih. Leukemia disebabkan oleh keadaan sumsum tulang atau jaringan limfa yang tidak normal sehingga produksi leukosit berlipat ganda. Gejala yang dapat terjadi pada penderita leukemia yang pertama yaitu kelelahan. Gejala yang kedua yaitu pucat. Dan gejala yang ketiga pada penderita leukemia yaitu mudah memar. Yang ketiga yaitu hipertensi. Hipertensi merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan nilai tekanan sistolik sekitar 140-200 dan nilai tekanan diastolik sekitar 90-110. Hipertensi biasanya tidak menunjukkan gejala di awal sehingga biasa disebut dengan penyakit silent killer. Gejala yang terjadi jika tekanan darah semakin tinggi yaitu sakit kepala, pandangan buram, nyeri dada, sesak nafas hingga sering mimisan. Jika tidak ditangani dengan baik akan terjadi komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, dan penyakit ginjal. Berikutnya yaitu hipotensi. Hipotensi merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan tekanan sistolik dan diastolik di bawah ukuran normal.
Terjadinya hipotensi biasanya didasari oleh beberapa faktor seperti dehidrasi, perdarahan hebat, penyakit tiroid maupun efek samping obat. Hipotensi biasanya terjadi pada ibu hamil dan atlet ataupun orang yang sering berolahraga. Hipotensi yang tidak bergejala biasanya tidak perlu penanganan lebih lanjut, tetapi jika hipotensi yang bergejala seperti pusing mata berkunang-kunang, mual muntah, lemas hingga pingsan, biasanya perlu penanganan lebih lanjut. Jika tekanan darah turun drastis secara tiba-tiba, maka akan membuat pasokan oksigen di dalam tubuh menjadi berkurang. Hal ini dapat mengancam kesehatan tubuh dan mengancam nyawa. Yang berikutnya yaitu penyakit jantung koroner. Jantung koroner merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh darah yang menyuplai darah ke jantung akibat endapan lemak. Gejala yang terjadi pada penderita penyakit jantung koroner yaitu nyeri dada dan sesak nafas. Kelainan atau gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah yang berikutnya yaitu gagal jantung. Penyakit gagal jantung adalah penyakit akibat penurunan kekuatan kontraksi otot jantung. Hal tersebut akan mengakibatkan volume peredaran darah ke seluruh tubuh menjadi berkurang. Gejala yang ditimbulkan antara lain pembekakan pada kaki, sesak nafas, dan mudah lelah. Yang berikutnya yaitu varises. Varises merupakan suatu kelainan atau gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah akibat pelebaran pada pembuluh balik atau pembuluh vena. Varises ini sering terjadi pada bagian bawah tubuh seperti pembuluh vena pada kaki. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelainan dan gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah akibat faktor genetik. Yang pertama yaitu sickle cell anemia atau SCA. Sickle cell anemia atau SCA merupakan anemia yang disebabkan oleh terbentuknya hemoglobin yang abnormal. Hal ini menyebabkan eritrosit atau sel darah merah menjadi berbentuk seperti bulan sabit pada saat kekurangan oksigen, sehingga eritrosit mudah pecah. Dan yang kedua yaitu thalassemia. Thalassemia merupakan penyakit yang ditandai dengan bentuk sel darah merah yang tidak beraturan. Akibatnya, daya ikat terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Setelah kita mengetahui tentang kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah akibat faktor genetik dan faktor non-genetik, selanjutnya kita akan membahas tentang cara mengatasi kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah dengan bantuan teknologi. Cara mengatasi kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah yang pertama yaitu pemasangan ring pada jantung. Pemasangan ring pada jantung atau teknologi angioplasti merupakan metode penyembuhan dengan memanfaatkan salah satu teknologi klinis untuk mengatasi masalah pada sistem peredaran darah manusia yang memanfaatkan sebuah balon khusus yang kemudian dimasukkan ke dalam kateter. Setelah itu kemudian dimasukkan ke dalam bagian sistem peredaran darah tubuh seperti pada bagian jantung yang mengalami penyempitan atau penyumbatan akibat endapan lemak. Dan yang kedua yaitu transplantasi jantung. Transplantasi jantung merupakan teknik penggantian jantung yang rusak dengan menggunakan jantung yang berasal dari jantung orang lain sebagai pendonor. Dokter bedah membuat sayatan di sepanjang dada, memotong tulang dada untuk memisahkan tulang rusuk dan memunculkan jantung. Agar darah tetap mengalir saat melepas organ yang rusak, ahli bedah menggunakan mesin pintas jantung paru. Mesin ini mengambil alih kerja jantung, menghasilkan kekuatan yang cukup untuk mendorong darah melalui sistem peredaran darah pasien. Setelah jantung lama diambil, dokter bedah mulai menjahit jantung donor ke tempatnya. Ini adalah proses yang sangat cermat, di mana tiap pembuluh darah dan arteri harus disambung secara hati-hati untuk menghindari kebocoran. Prosedur ini berlangsung beberapa jam, bahkan bisa lebih lama jika ada bekas luka dari operasi sebelumnya. Setelah selesai, mesin pintas dimatikan dan darah dialirkan ke aorta. Dokter memantau jantung yang baru dengan hati-hati untuk memastikan jantung dapat berdetak sendiri sebelum menjahit luka operasi pasien.
Meskipun prosedur telah selesai, masih ada hal yang harus dilakukan. Ahli bedah tidak bisa menghubungkan jantung dengan sistem saraf pasien secara langsung. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun bagi tubuh untuk menginervasi organ baru sepenuhnya. Selesai sudah pembelajaran kita tentang kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah dan cara mengatasi kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah dengan bantuan teknologi. Selanjutnya, untuk lebih memahami materi tentang kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah, silakan anak-anak mengerjakan soal yang telah Ibu berikan. Soal pertama, penyakit yang menyebabkan eritrosit atau sel darah merah berbentuk seperti bulan sabit adalah penyakit Soal kedua, anemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh Sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.